Nah, saya berada pada bedengan yang bagian tengah ini Sobat Tani. Nah, kita lihat sampai di ujung sana ini merata semua. Pertumbuhannya sudah mengalami pembuahan. Ini lebih tinggi lagi nih Sobat Tani, sudah sampai di ujung lanjaran. Nah, ini tingginya sama dengan lanjaran yang dipasang ini. Ini sudah 2 meter ini Sobat Tani tingginya. Nah, kalau kita lihat dari bawah pangkal utama, nah seperti ini. Ini pangkal utamanya Sobat Tani. Saya ini videokan dari bawah ke atas. Nah, begitu Sobat Tani. Nah, kita lihat perkembangannya sampai di ujung sana ini Sobat Tani. Nah, tanaman ini sangat maksimal sekali. Ini karena di dalam lahan ini Sobat Tani masih ada unsur-unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman ini. Karena lahan ini adalah bekas penanaman tomat servo F1, jadi dilakukan pengolahan kembali dan hanya dilakukan penambahan nutrisi lagi pada setiap bedengan ini. Nah, itu ditabur pada bagian tengah bedengan. Jadi pada saat tanaman sudah memasuki fase generatif, semua akar tanaman itu Sobat Tani bisa menjangkau pupuk yang ada pada bagian tengah bedengan ini. Nah, itu hanya ditabur pada bagian tengah bedengan. Jadi pada saat tanaman sudah memiliki bentuk fisik seperti ini, akarnya sudah jauh Sobat Tani, jadi bisa menjangkau pupuk pada bagian tengah bedengan ini. Nah, jadi aplikasinya Sobat Tani itu menambahkan unsur hara yang lebih maksimal lagi, terutama pengapuran yang tidak boleh kita abaikan, termasuk juga pemupukan dasar dengan pemupukan kimia dan pengomposan. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, bentuk fisik dari tanaman cabai lokal ini yang sudah dalam masa generatif. Nah, seperti yang kita lihat ini Sobat Tani. Nah, ini sudah memunculkan pembuahan dan bakal-bakal buah yang sudah mulai banyak. Nah, ini juga berlangsung masa-masa pembukaan juga Sobat Tani. Nah, kalau ini kita perhatikan Sobat Tani, ini buahnya sudah mulai lumayan banyak. Ini adalah buah-buah pertama pada bagian percabangan E-nya. Ini adalah percabangan E dari tanaman ini yang sudah memunculkan buah. Nah, kalau kita lihat dari bentuk fisik dari daun ini Sobat Tani, ini sangat lebar dan masih hijau. Ini masih normal sekali Sobat Tani, karena ini masih dalam umur peralihan dari fase vegetatif ke generatif. Nah, daunnya ini tidak ada yang menguning Sobat Tani, semuanya hijau. Ini karena perawatan yang maksimal dalam masa generatif tanaman. Ini kalau kita lihat ketinggiannya ini Sobat Tani sudah 1 meter 25 cm ini Sobat Tani. Sudah hampir menyamai dengan lanjaran yang ada, yang sudah terpasang ini. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan di lahan yang di sebelahnya ini. Nah, ini Sobat Tani sangat subur sekali ini. Ini sudah memunculkan pembuahan yang begitu banyak. Ini dari setiap tangkai ini memunculkan bunga semua Sobat Tani sampai di ujung-ujung ranting dari tanaman ini. Nah, ini bakal buah sudah mulai bermunculan. Nah, pada pohon yang sebelah sini Sobat Tani bakal buahnya sudah mulai banyak. Nah, seperti ini. Nah, pada musim penghujan seperti ini Sobat Tani, ini rutin dilakukan perawatan dengan mengantisipasi penyakit jamur yang kadang muncul pada tanaman menjelang fase generatif, karena kadang memunculkan
serangan jamur pada setiap ujung-ujung ranting dari tanaman cabai rawit lokal. Yang penting sobat tani, dari awal kita mulai mengantisipasi terlebih dahulu agar nantinya pada saat masa-masa pembuahan atau masa-masa produktif dari tanaman ini tidak terganggu, apalagi saat melakukan pembentukan bakal-bakal buah, dan akan lebih lebat lagi sobat tani jika kita melakukan perawatan pada saat awal-awal penanaman. Nah, kalau ini sobat tani bahkan sudah mulai buah semakin membesar ini. Ini sobat tani merata semua pertumbuhannya sampai bagian ke sana ini. Nah, walaupun dalam lahan ini sobat tani ada yang memunculkan virus kuning, nah, tetapi ini tidak berpengaruh pada tanaman cabai rawit lokal ini. Varietas ini sobat tani tahan virus. Nah, walaupun terdapat bercak kuning atau virus Gemini, tapi ini tetap berbuah sobat tani. Berbeda dengan varietas lain, kadang berhenti atau tidak ada sama sekali pembungaan atau pembuahan jika memunculkan virus kuning. Tetapi ini sobat tani tetap hampir sama dengan tanaman yang lainnya. Nah, yang normal ini sobat tani masih banyak pembungaan dan pembuahan. Nah, ini yang lumayan banyak sobat tani, pembuahannya ini sangat banyak sekali yang ini. Nah, pada 1 minggu yang lalu sobat tani sudah dilakukan juga pemupukan, itu dengan menggunakan Nitroponska yang dimiskan dengan mutiara buah atau NPK 1616. Itu harus sobat tani dilakukan pemupukan pada bagian sini, tapi ini sudah larut. Nah, ini berpengaruh nyata pada pembungaan dari atau pembuahan dari cabai ini. Nah, inilah dampak positif yang dihasilkan dari hasil pemupukan pertama atau pemupukan susulan. Kita beralih sobat tani ke lahan yang di sebelahnya, bagaimana perkembangannya. Nah, di sebelah sini sobat tani tidak kalah saing pertumbuhannya, ini sangat tinggi sekali. Nah, ini pembuahannya begini sobat tani, hasil pemupukan 1 minggu yang lalu dengan menggunakan pupuk buah NPK 1616 dimixkan dengan Nitroponska, itu khusus untuk pembuahan. Nah, beginilah hasil yang ditimbulkan dari hasil pemupukan ini. Nah, ini nanti ini tinggi dari tanaman ini sobat tani melebihi nanti lanjaran yang terpasang ini. Nanti ini akan lebih tinggi lagi, karena memang ini adalah ciri khas dari varietas lokal ini, memiliki bentuk fisik yang sangat berbeda dengan varietas lain. Nah, kita lihat sobat tani bagian sana. Nah, beginilah perkembangannya semua sobat tani sampai di ujung sana sobat tani. Nah, pada umur 60 hari setelah tanam, ini sudah dilakukan penyepraian dengan menggunakan fungisida dan insektisida. Itu tidak bisa dilepas sobat tani pada saat musim-musim sekarang ini, agar bisa terbebas nanti dari hama dan penyakit. Nah, yang tidak bisa dilepas itu sobat tani adalah bahan aktif abamectin, itu rutin digunakan. Nah, termasuk juga dengan pemupukan buah, itu langsung dimiskan sekaligus sobat tani.
Kita update sobat tani pada bedengan yang lain bagaimana perkembangannya. Nah, saya berada pada bedengan yang bagian tengah ini sobat tani. Nah, kita lihat sampai di ujung sana ini merata semua, pertumbuhannya sudah mengalami pembuahan. Ini lebih tinggi lagi nih sobat tani, sudah sampai di ujung lanjaran. Nah, ini tingginya sama dengan lanjaran yang dipasang ini. Ini sudah 2 meter ini sobat tani tingginya. Nah, kalau kita lihat dari bawah pangkal utama, nah seperti ini. Pangkal utamanya sobat tani. Masih ini videokan dari bawah ke atas. Nah, begitu sobat tani. Nah, kita lihat perkembangannya sampai di ujung sana ini sobat tani. Nah, tanaman ini sangat maksimal sekali. Ini karena di dalam lahan ini sobat tani masih ada unsur-unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman ini, karena lahan ini adalah bekas penanaman tomat servo F1. Jadi dilakukan pengolahan kembali dan hanya dilakukan penambahan nutrisi lagi pada setiap bedengan ini. Nah, itu ditabur pada bagian tengah bedengan. Jadi pada saat tanaman sudah memasuki fase generatif, semua akar tanaman itu sobat tani bisa menjangkau pupuk yang ada pada bagian tengah bedengan ini. Nah, itu hanya ditabur pada bagian tengah bedengan. Jadi pada saat tanaman sudah memiliki bentuk fisik seperti ini, akarnya sudah jauh sobat tani, jadi bisa menjangkau pupuk pada bagian tengah bedengan ini. Nah, jadi aplikasinya sobat tani itu menambahkan unsur hara yang lebih maksimal lagi, terutama pengapuran yang tidak boleh kita abaikan, termasuk juga pemupukan dasar dengan pemupukan kimia dan pengomposan. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di daerah masing-masing. Salam tani Nusantara dan sukses selalu.